Hai guys, welcome to my channel. Untuk kalian yang belum tahu, nama gue Nita alias Nita Bercerita. Saat ini gue tinggal di Melbourne, Australia. Dan Nita Bercerita biasanya menceritakan tentang kehidupan gue selama di Melbourne. Apa aja sih yang bisa gue lakukan, apa aja aktivitas yang ada di sini, atau kondisi, keadaan, situasi di sini tuh bagaimana. Tapi kali ini, karena ini adalah Halloween special, lala. Udah lihat kan, gue dress up ala-ala gotik-gotik, pakai lipstick gincu merah terang merona sama eyeshadow hitam begini khusus untuk hari ini. Jadi di sini udah malam karena gue take sebelum tayang, satu hari sebelum tayang. Sekarang masih hari Jumat jam 11 malam. Jadi ya bisa dilihat sudah malam dan gue pakai mikrofon biar gue nggak perlu teriak-teriak tetangga gue nanti denger. Oke, kita mulai aja. Kali ini Nita akan memberi rekomendasi tentang 5 series atau film untuk ditonton pada saat Halloween. Yang pertama, judulnya adalah The Haunting of Bly Manor. Jadi kisah ini berlatar belakang di tahun 1980-an pada saat wanita dari Amerika pindah ke London, namanya Miss Danny Clayton. Si Danny Clayton ini lari dari kenyataannya di Amerika, lalu dia ke Eropa dan melamar pekerjaan sebagai au pair. Au pair itu biasanya adalah turis yang bekerja part-time di sebuah keluarga dan biasanya dibayarnya itu sambil kayak kamu tinggal di sana, dikasih makan, dikasih fasilitas di rumah tersebut. Nah, tapi di film ini khususnya Miss Danny lebih ke sebagai guru private-nya dari dua anak yatim piatu yang tinggal di rumah daerah Bly. Nah, ngomong-ngomong daerah Bly ini juga kayaknya made up ya, kayak daerah buatan untuk film ini. Dan buat kalian yang belum tahu, film ini tuh based on novel. Ini novel yang dirilis pada tahun 1898 oleh Henry James yang judulnya adalah The Turn of Screw. Tapi di film ini disetting sebagai tahun 1980-an, jadi classic but creepy. Itulah, memang agak serem sih kan zaman dulu. Dan si Danny Clayton ini akhirnya singkat cerita keterima untuk bekerja sebagai au pair di Bly Manor ini. Ketemulah sama dua anak cakep ini yang namanya Flora dan Miles. Tapi ternyata setelah Miss Danny ini tinggal di rumah tersebut, banyak kejadian-kejadian aneh yang hari demi hari kelihatan di rumah itu. Apalagi dengan dua anak ini. Dua anak ini tuh agak-agak gimana ya kalau dibilang creepy banget kalau misalnya kamu tinggal hanya dengan mereka dan mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu sangatlah menyebalkan dan mendebarkan, ya bukan? Jadi kira-kira kamu bisa membayangkan kehidupan si Miss Danny ini tinggal di rumah dengan anak-anak luar biasa. Awalnya normal-normal saja, tapi lama-kelamaan sedikit demi sedikit kamu melihat ada yang tidak wajar di rumah ini. Apakah itu? Dan sebenarnya total dari seri ini adalah 9 episode. Bagi aku ini bukan film horor biasa, tapi lebih ke percintaan, tapi serem, tapi penuh kasih sayang. Gimana dong? Tapi kalau untuk kalian yang belum nonton film ini, karena film ini film terbaru yang dirilis oleh Netflix ya, kalian pasti juga pernah melihat film The Haunting of Hill House. Itu akan menjadi rekomendasiku yang kedua. Jadi The Haunting of Hill House juga merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama oleh Shirley Jackson pada tahun 1959. Jadi ini adalah film-film yang diadaptasi dari novel-novel yang dulu banget, karena yang novel-novel zaman dulu itu yang memang serem banget dibandingin film-film zaman sekarang. Setuju? Aku sih yes. Kalau film ini lebih bercerita tentang latar belakang di tahun 90-an. Walaupun series ini tayang lebih dulu daripada The Haunting of Bly Manor
itu kan tahun ini nih 2020. Tapi The Haunting of Hill House itu di tahun lalu 2019. Walaupun judulnya sama-sama The Haunting awalnya, tapi ini bukan film bersambung yang season 1, season 2, enggak, bukan. Jadi ceritanya beda jauh karena berasal dari novel yang berbeda juga. Ini worth it banget untuk ditonton juga, tapi ini bukanlah kisah drama seperti Bly Manor. Ini pure film horor dan juga dibilang drama juga drama, tapi lebih ke drama keluarga, bukan drama percintaan. Belum serem tapi mikir, karena ini menceritakan tentang sebuah keluarga dengan 5 anak. Jadi keluarga ini tuh suka pindah-pindah gitu. Mereka beli rumah, kebetulan orang tuanya kerja kayak gini, beli rumah, terus istrinya itu nanti ngedesain rumah itu direnov, mereka jual lagi, mereka beli yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi, mereka redesign lagi, jual lagi, gitu aja terus hidupnya. Sampai akhirnya mereka pindah ke sebuah rumah misterius ini, rumah misterius yang ada di atas bukit. Makanya namanya The Haunting of Hill House. Tapi kejadian-kejadian misterius terus terjadi di rumah itu sampai akhirnya kejadian tragis terjadi, yaitu ibu mereka meninggal dunia. Tapi walaupun ibu mereka meninggal dunia, di film ini tidak tamat begitu saja. Teror terus menerus sampai mereka sudah dewasa, sekitar 26 tahun kemudian mereka berkumpul kembali. Jadi setelah kejadian tragis ini tuh mereka tidak akur lagi sebagai sebuah keluarga, bisa dibilang gitu ya. Dan 26 tahun kemudian mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka ketemu lagi dan drama baru dimulai. Kalau misalnya kamu penasaran, langsung aja nonton karena aku tidak mau spoiler banyak-banyak. Nah, sekarang film ketiga, judulnya Pimak. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari film horor yang tidak biasa, karena ini adalah film horor komedi khas Thailand banget. Kalau misalnya kamu pecinta film Thailand, kamu pasti tahu karena yang main adalah Mario Morer. Dia ganteng banget sih, sumpah. Filmnya film lama, tahun 2013. Jadi gue inget banget, kayaknya dulu gue kayaknya pulang kerja langsung nonton film ini sama teman gue. Dan karena kita berdua adalah bucinnya Mario Morer, jadi kita happy-happy aja pada saat itu. Kalau untuk kalian pecinta film horor yang maunya tuh ada penampakan di mana-mana, ini bukan film yang kamu cari. Tapi kalau kamu suka film horor yang ringan dan lucu, menghibur, ini adalah film yang kamu cari. Jadi ceritanya tentang si Mak yang latar belakangnya adalah abad ke-19. Mereka ini negara Siam lagi perang sama negara asing ceritanya, ya kan. Nah, si Mak ini pergi nih ikutan perang, cenah. Ikutan perang, meninggalkan sang istri yang lagi hamil pada saat itu sendirian di rumah. Nah, selesai perang itu dia beserta 4 temannya ikutan pulang ke rumahnya si Mak. Ketemulah sama sang istri, namanya Nak. Mak dan Nak, lucu banget sih emangnya nama-nama orang Thailand. Nah, Nak ini memang cantik banget. Jadi teman-temannya tuh kayak yang wow gitu kan lihat istrinya. Tapi setelah itu kejadian demi kejadian yang surprisingly serem banget di mata mereka itu terjadi. Apakah itu? Kamu harus nonton sendiri. Apakah Mak benar-benar manusia yang selamat dari perang lalu pulang ke rumah? Kamu harus nonton sendiri untuk membuktikannya, guys. Selanjutnya, film keempat, aku akan merekomendasikan film The Autopsy of Jane Doe. Dari namanya aja kamu udah tahu kalau ini pasti tentang mayat yang nggak diketahui identitasnya, makanya dibilang Jane Doe. Tapi untuk kalian yang belum tahu, di Amerika sendiri kalau misalnya kamu menemukan mayat atau jenazah di mana gitu, dilaporkan ketemu mayat nih, tapi kamu nggak bisa identifikasi dia siapa, biasanya itu dinamakan sebagai Jane Doe. Nah, si Jane Doe ini pada saat ketemu diantar ke rumah seorang pakar otopsi. Iya, rumah guys, bukan rumah sakit, rumah tinggal. Jadi si Bapak Tommy, namanya Pak Tommy ya, ini tuh rumahnya ada ruangan khusus untuk otopsi jenazah. Luar biasa ya, saking seringnya dia mengotopsi jenazah, dia punya ruangan sendiri di rumah dan santai-santai aja gitu. Nah, si Pak Tommy ini punya anak yang biasanya bantuin dia untuk mengotopsi jenazah tersebut. Sebelum otopsi dia tuh ngomong, banyak orang yang punya rahasia.
sebagian dari mereka dapat menyembunyikannya dengan rapat. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan si Maya tanpa identitas ini, atau apa yang terjadi dengan keluarga si Triceratops ini? Nonton. Yang belum nonton, cepat dicari. Next, last but not least, ini adalah film kelima yang aku rekomendasikan, yaitu adalah Sinister. Jadi untuk kalian pecinta film horor harusnya udah nggak asing dengan Sinister ini, karena Sinister udah ada beberapa film. Ini film tahun 2012. Dari awalnya aja ini udah serem banget, karena ini berawal dari rekaman sebuah keluarga. Ini ada 4 orang yang kepalanya itu ditutup pakai kerudung gitu, terus di lehernya tuh udah diikat pakai tali. Nah, mereka semua tuh talinya udah kegantung gitu kan di pohon, tapi kayak masih ngegantung. Dari rekaman tersebut kelihatan bahwa ada yang kayak ngegergaji satu dahan. Dahannya ini adalah kayak pemberat. Jadi begitu dia gergaji dahannya dan pemberatnya itu jatuh, sekeluarga langsung dan. Tapi untuk kalian yang nggak bisa ngelihat adegan-adegan penuh kekerasan atau darah berceceran, jangan ya. Masing-masing film yang tadi aku rekomendasikan benar-benar harus dilihat dulu oleh kalian, sinopsisnya lebih lanjut, biar makin yakin dan apakah film ini cocok untuk kalian tonton ke depannya. Karena kalau enggak takutnya ngaruh, kamu kebawa sampai mimpi. Ini serem banget soalnya. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ada sebuah keluarga yang pindah ke rumah itu. Jadi keluarga dengan 2 orang anak. Nah, yang beli itu namanya Pak Ellison ya. Pak Ellison ini adalah penulis kriminal, tapi udah nggak terkenal lagi. Jadi kayak udah meredup gitulah karirnya. Nah, Pak Ellison ini juga asem karena dia nggak bilang-bilang sama keluarganya bahwa rumah yang dibeli itu adalah TKP. Tapi ya keluarganya nggak ada yang tahu kecuali Pak Ellison ini. Alasannya tuh awalnya dia ingin mencoba membuat novel baru tentang si anak namanya Stephanie yang usianya 10 tahun. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak ikut meninggal bersama dengan anggota keluarga lainnya. Tapi dia menghilang. Anak umur 10 tahun menghilang. Keluarga yang lain sisanya meninggal. Dari situ dia tuh berharap kalau misalnya dia pindah ke situ mungkin aja dia bisa menemukan pencerahan tentang kasus ini, terus dia bisa bikin buku tentang anak ini gitu kan. Tapi bukannya untung malah buntung. Begitu pindah dia kayak nemu sekardus penuh rekaman-rekaman itu pembunuhan sekeluarga. Can you imagine that? Disitulah mulai ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya guys ya, dan gue tidak akan menceritakan lebih lanjut karena kalau gue cerita ntar lo nggak nonton, jadi mendingan lo nonton sekarang. Dan itu dia 5 series dan film yang gue rekomendasikan untuk kalian tonton kalau misalnya kalian gabut karena sekalian weekend juga kan di rumah, nonton apa yang belum ditonton. Siapa tahu dari 5 series atau film tersebut ada yang belum kamu tonton, kamu coba tonton sekarang. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira film horor favorit kamu di Netflix ataupun tidak di Netflix apa aja. Ceritain di bawah, atau misalnya pendapat kamu tentang film-film yang tadi aku rekomendasikan. Oke guys, thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Bye.